bagus semuanya, harus siapkan semua, uang ada, semuanya ada, tapi lupa kurang mengandalkan rahmat Allah. Ya. Seringkali terjadi acara-acara itu waduh kurang 2 hari nggak ada peserta, aduh gimana nih? Terus kita mengandalkan sudah, wah ini sudah hebat acaranya dan sebagainya. Yang kurang adalah Allah, rahmat Allah. Mendoakan kegiatan itu bersama Allah. Jelalah 1 hari minus 1 hari sebelum hari H ternyata banyak yang daftar. Nah itu karya Allah. Nah, kita perlu juga mengandalkan rahmat Allah. Belajarisme itu nggak mengandalkan rahmat Allah. Semula itu kita itu hebat tadi seperti yang tadi. Apa yang membuat Anda miliki? Oh saya punya ini, saya punya itu. Saya nggak punya, nggak apa-apa nggak punya. Saya nggak punya keahlian, nggak apa-apa. Tapi mau belajar dan mengandalkan rahmat Allah. Orang pelajian nggak bisa, harus ideal, harus pinter, harus ini, harus itu. Lihat kalau ada, kalau di paroki nggak ada mau gimana? Nggak bisa kita paroki kita di paroki Sayuka besar, banyak SDM-nya bagus gitu. Di stasi ujung-ujung itu yang ada apa di lingkungan lah, di lingkungan orangnya cuma 10 kakak, 15 kakak, so nyanyi terus mau gimana? Tugas kor, waduh korelek apa yo? Nah, mau gimana? Nggak adanya cuma itu. Nah gitu ngebor lah itu. Apa adanya dulu, diupayakan yang terbaik bersama Tuhan, gitu ya. Ideal boleh, tapi kondisi kita juga perlu rendah hati. Itulah orang pelajian itu orang yang kurang berhati, kurang menciptakan Tuhan di dalam segala pelayanan. Ya. Oke, godaan para pelayan ini tidak peduli. Ya. Ini bagian ini bukan bagianku. Seringkali di gereja itu bukan bagianku, bagian bapak itu loh. Mana itu kamu tanggung jawab? Iya, tanggung jawabnya iya. Tapi juga karena tadi kita gereja tanggung jawabnya barengan. Kalau gereja elek, tanggung jawabnya ya kita semua, gitu ya. Kalau ada masalah, ya kita semua memikul bareng, gitu ya. Kalau ini adalah tugas paroki. Lalu peran antar kita, ini hati cemburu, gengsi dan kesenangan diri sendiri. Aku nggak tertarik ini gengsi ya, gengsi. Nah ini juga perlu digodaan ya. Lalu budaya instan, tidak perlu mempersiapkan diri. Mau apa, mau ngajar, mau apa, lalu kemudian tidak belajar dulu, tidak mau tertib pada diri sendiri, tidak mau mengembangkan diri. Ini berbahaya. Asal kegiatan atau program, itu juga ya. Di bidang atau Anda melayani juga gitu, asal ada program. Yang penting kan sudah ada program, mungkin ada kegiatan. Nah kalau nggak cocok gimana? Dipaksakan, yaitu akhirnya jadinya tidak maksimal. Pendampingan tidak terjadi pada maksimal karena yang penting ada program. Nanti Anda menyiapkan program, tolong dirubah pikirannya. Kalau programnya cuma 1 cukup kok, sebenarnya nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa cuma 1 yang penting, kemudian benar-benar ada kebutuhan. Daripada kemudian yang penting ada program, ada kegiatan, tidak dibutuhkan ziarah, kemudian ziarah, boleh pengen seneng-seneng. Nah, itu artinya kesalahan. Tidak perlu tahun ini paroki nggak perlu ziarah, karena tidak ada kebutuhan untuk sampai ke arah ziarah, nggak perlu diadakan, gitu. Tapi kok kayaknya enak jalan-jalan, nah itu lain itu ceritanya. Itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah ini godaan ya para pelayan. Nah bentuk perlindungan sebagai pelayan harapannya 3 fondasi ya. Pelindung dari tantangan tadi itu adalah saya mengajak 3 hal ini, yaitu doa dan sabda pertama ya. Itu doa diperbaiki, ada membaca kitab suci juga diperbaiki. Bukan hanya membaca kitab suci, gampang baca kitab suci itu dari A sampai Z bisa, dari kitab Kejadian dan Wahyu gampang. Maksudnya adalah doa dan sabda adalah merenungkan sabda Allah di dalam batin. Itu Lexio Divina. Oke, merenungkan sabda Allah dan bersama mendoakan. Lalu yang kedua adalah kontemplasi. Kedalaman, lebih dalam lagi. Dikontemplasikan segala sesuatu, dikontemplasikan, dibatinkan, direnungkan. Kalau nanti Anda mengalami beratnya kecewaan, duduk lagi, datanglah ke paroki, duduk di paling belakang, duduk saja di atas sakramen Maha Kudus dan tanyalah pada Tuhan, wah buatnya Tuhan, gimana enaknya? Tenanglah dan dengarkanlah Tuhan yang berbicara. Nah, nanti akan ada inspirasi yang luar biasa. Lalu yang terakhir adalah pengakuan dosa ya.
pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu bagi pendamping pelayan itu sebulan sekali, ya. Nah, tantangan dari bukan setahun sekali. Ya. Saya beritahu ya, pengakuan dosa yang baik sebenarnya. Sebenarnya itu setiap orang itu sebaiknya, orang tak beriman itu sebaiknya itu punya pembimbing rohani. Sebaiknya itu punya pembimbing rohani. Nah, pembimbing rohani itu artinya orang yang sama sebenarnya. Bagaimana bisa mendampingi kehidupan rohani Anda kalau Anda tidak punya pembimbing rohani? Sebenarnya karena kurang promo ya. Tapi Anda tahu Romo Paroki nggak suka, itu repotnya gitu. Padahal itu yang baik untuk Anda sebagai pembimbing rohani. Karena tahu perkembangannya. Jadi kalau kita di seminari, frater itu atau saya juga Romo pasti mencari pembimbing rohani. Dan kalau bisa yang sama. Karena kita berbulat, Romonya ngerti kita tuh punya kesulitan dalam dalam perjalanan, suka egois, itu Romo pembimbing rohani mengikuti terus, lalu membantu sesuai lah. Kalau nggak tahu, ujung-ujung ngomong udah dosa saya berat, Romo gini. Aku Romo ini kakak selama ya, betul tak? Saya nggak bisa membantu sebenarnya nggak bisa membantu. Kalau kita serius dalam mengembangkan hidup rohani kita perlu punya pembimbing rohani. Saran ini ya saran, tapi sulit. Saya kira ideal kalau bisa tidak apa-apa. Nah, tapi saran saya adalah 1 bulan sekali kalau bisa pengakuan dosa. Saran saya, kalau ada mau membangun hidup, pengakuan dosa itu ya, sungguh saya beritahu, kalau kita seumur ya ada banyak masalah datang pengakuan dosa, logo, dan itu diberi rahmat Allah, sungguh, dan kemudian semua dosa rasa hilang kabeh. Kalau ada sungguh-sungguh serius pengakuan dosa. Nah, kalau pengakuan dosa cuma hanya ya wayangnya pengakuan dosa, gak merasakan rahmat itu. Kenal Romo kabeh ora kok. Nah, itu persoalan. Maka tadi pembimbing rohani itu malah yang kenal sebenarnya, gitu, malah yang kenal gitu. Loh, jangan khawatir, kami itu nggak bisa menyampaikan itu. Kami ada rahasia. Di sini repot. Ya, itu lah. Padahal salahnya punya pembimbing rohani, gitu ya. Kalau punya pembimbing rohani itu akan membantu data kelemahan kan enak dong ditemani prosesnya. Oh iya, di dalam ruang pengakuan itu ditemani prosesnya. Bukan sharing loh ya, bukan di luar pengakuan loh ya, bukan sharing, tapi proses hidup rohani. Nanti itu kalau di KAKP, itu kan saya juga ngajar di KAKP itu sungguh membedakan. Dulu Prof Maramis almarhum selalu mengatakan konseling itu bukan sharing, ya, beda. Memang beda konseling sama sharing. Pengakuan dosa juga bukan sharing. Nah, pengakuan dosa itu untuk proses pembentukan hidup rohani. Ya, oke lah. Itu saran saya ya. Saran silakan tuh hak Anda. Cuma saran saya bisa baik, ya oke. Saya ambilkan dari berita Predicatio. Semua pembaruan gereja. Semua pembaruan gereja pada hakikatnya terletak pada berkembangnya kesetiaan pada panggilannya. Ya. Oke, jadi kalau kita mau berkembang, mengembangkan gereja kita, mau menjadi pelayan yang baik, pertama adalah setia. Selama siarannya gereja dipanggil oleh Kristus untuk terus-menerus merombak dirinya, seperti memang selamanya dibutuhkan olehnya sebagai suatu lembaga manusiawi dan duniawi. Gereja ini berproses terus. Tapi harapannya setia, dan kita pun ambil bagian di dalamnya. Setialah untuk itu. Kalau Anda diberi kepercayaan kepada bidang formasio, setialah di sana. Setialah untuk bisa hadir. Setialah untuk bisa mengembangkan. Pertama ini, dan terus ikuti prosesnya. Nah itu bisa punya komitmen. Komitmen itu sulit. Saya mengumpulkan teman-teman untuk komitmen. Aku datang ya. Oke, kita bersama-sama merokoli satu-satu. Padahal ya saya sendiri juga berjuang. Saya juga berjuang. Terus mulai itu orang-orang yang mana, tapi saya berusaha untuk tetap datang dan berkomitmen pada itu. Nah itu baru bisa bertumbuh. Meskipun berat, pelan-pelan tapi bertumbuh. Nah
Nah itulah, itu yang dilakukan oleh gereja. Jadi gereja mengajak untuk kepada zaman. Begitu. Nah, terima kasih. Sini sudah. Ada pertanyaan? Belum selesai nih. Jadi lanjut aja. Ada pertanyaan? Oke ya. Baik, kalau sudah, mari kita masuk ke berikutnya. Saya sudah bisa perbaiki. Oke, kita bermain dulu lagi. Nomor 1. Iya. Itu kan sudah mendengarkan, saya bertanya lagi. Postes ini. Apa yang menurut Anda formasio itu apa? Bidang formasio yang Anda pegang. Belum memang. Bidang formasio itu apa sebenarnya? Bidang formasio itu apa? Enggak ya. Yang berikutnya ini masing-masing pertanyaan masing-masing. Oh iya. Ini mencoba kan langsung jawab, ini mencoba. Kalau mencoba kan bisa. Oke, ini untuk masing-masing di seksi ya. Yang kedua masing-masing seksi. Menurut Anda, seksi Anda itu sebenarnya apa yang dikerjakan di sana? Yang dikerjakan di seksi masing-masing itu dia itu apa, di rekat itu apa, coba apa ya, ye, nah silakan. Ya, yang nomor ketiga idealnya itu bagaimana? Ideal dalam seksi Anda dan bidang formasi. Idealnya bidang formasi dan seksi Anda itu seharusnya seperti apa? Nah, ya, silakan tulis. Ya, bidang formasi dan bidang Anda idealnya seperti apa misalnya? Idealnya seperti apa? Yang selama ini Anda jalankan kan kalian pernah sudah mulai belajar, masuk, lalu kemudian apa sih sudah memikirkan kan? Saya kira sudah menemukan idealnya seperti apa? Namun, dereng. Waduh, ini sampai diskusi katanya wangel ini. Ini proses kan sudah dijalankan loh. Sudah dijalankan loh. Ada di masing-masing loh. Baik. Silakan siapa yang mau menjawab nomor 1. Formasi itu menurut Anda itu apa? Siapa yang mau? Pengalaman aja, berdasarkan pengalaman Anda saja. Tidak perlu dari apa, pengalaman dulu, pengalaman yang Anda lakukan apa? Formasi, Mbak, siapa yang mau? Siapa?
Yang paling tua di sini siapa ya? Yang paling tua di sini. Yang merasa paling tua. Ayo, coba kan yang tahu yang paling tua tuh. Iya, biasanya begitu. Anak-anak yang paling tua, silakan Bu. Formasi itu setahu saya pembinaan. Karena waktu itu merasa ya, kamu ngomong formasi, ini apa ya? Formasi. Si biar sebetulnya yang dikerjakan apa saja. Banyak ya, kita mengkoordinir dari supaya pergerakan dari para pembina biak di wilayah itu juga bisa terarah. Itu aja yang sebetulnya harus dikerjakan supaya sama, jadi sama satu paroki itu seperti itu juga sebagai wadah untuk koordinator yang di wilayah itu, misalnya dia punya kegiatan apa yang khusus itu bisa saling bertukar antar, jadi bisa nanti wilayah lain bisa niru, itu yang diharapkan. Jadi supaya si biak itu bisa berkembang untuk anak-anak terutama. Ideal, oh ya itu idealnya juga ya. Yang idealnya seperti itu. Yang biasanya terjadi, yang idealnya atau punya pemikiran lain idealnya. Ya. Idealnya memang kita ada seperti semacam pengurusan, jadi setiap kegiatan itu ada yang istilahnya untuk apa namanya? Jadi ada semua kegiatan itu sudah terekam penuh, terus untuk kita ada pembagian tugas, bagian yang ada sih yang untuk melakukan seperti kegiatan keluar itu ada yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi bukan tugasnya nanti sebagai koordinator ketuanya semua ngurusin semua. Jadi nanti untuk materi, karena di dia ini ada komisi anak yang selalu memberikan mau pasca kita sudah ada materi-materi dari komisi seperti itu. Saya rasa mungkin dia ini dibanding rekat mungkin dia ini lebih terkoordinir karena lebih lama usianya. Rekat kan masih baru. Maksudnya bukan tingkat paroki tapi di tingkat keuskupan seperti itu. Sudah mulai dioperi sudah lama. Nah, seperti itu. Jadi yang idealnya semuanya bisa teratur, bisa berjalan lancar sehingga kita bisa mengadakan kegiatan itu bisa merata, bisa dirasakan oleh anak-anak, itu aja. Dan pembelajaran untuk para pembina itu yang kita harapkan sehingga seperti ada rekoreksi, retret, sehingga untuk apa yang penting itu bukan pembelajaran aja yang ada untuk menggali seperti itu semangat untuk melayaninya, karena memang kita dapat tengah hasilnya seperti yang kurang banyak diajar, jadi kita kurang sebetulnya dari yang dulu kan sudah dikatakan kalau jadi pembina itu berarti harus mau belajar. Tidak ada kata, oh aku sudah ngerti, enggak ada, harus belajar. Mau belajar terus menerus, itu yang dikatakan Bu Unya yang saya ingat. Baik, terima kasih. Yang paling muda.
Siapa tua yang muda kan, yang paling muda itu punya idealis seperti apa? Selama ini kan melihat gitu-gitu saja kok. Ayo. Siapa yang paling muda? Silakan. Karel. Paling muda saya kan banyak ide ya. Formasi apa ya? Formasi itu pengalaman saya Ya. kalau di sini ya, formasi itu kayak yang naungi OMK kayak bosnya lah. Sama Bapak Madio. Kalau menurut saya pekerjaan dari seksi OMK yang kita sedang dikerjakan sih sebenarnya pengennya sih mengembangkan anak muda yang melayani dengan talenta, jadi nggak cuma di gereja aja, tapi mereka juga mau aktif di luar, jadi nggak sekedar cuma OMK yang doa, refresh, kontemplasi, enggak, itu juga yang fun gitu loh. Itu yang terjadi sekarang ya. Kurang banget. Nah, idealnya kita harusnya berkumpul dan berdoa juga. Harusnya nggak cuma apa. Iya, gitu. Sekarang, ya 60-40 lah. Ya oke, masih ya. Ada yang lain? Sebelum ketua formasi ada dulu. Ya, belum nanti terakhir. Saya ingin tinggalkan nanti. Terima kasih. Pengalaman saya ya, Pak, ya. Informasi itu pembentukan manusia secara utuh. Kalau dulu saya ingat flash disk Romo ya, flash disk yang masih plastik, gitu ya. Itu kalau di format dulu. Nah itu harus dibentuk dulu supaya newsmaster atau word atau apa bisa digunakan. Sama dengan ini menurut saya ya dibentuk dulu sehingga siap untuk bekerja. Lalu apa yang dikerjakan oleh Formasio? Menurut saya ya ini ya terjalinnya koordinasi. Kalau koordinasi bisa berjalan, pasti semuanya akan manajemennya baik, berjalan dengan baik nanti. Kalau di Sayuka ini kan Formasio mengikuti mulai dari dia OMK, RK, OMK, kemudian sampai lansia, bahkan pranikah ya. Itu saya sangat senang sekali karena memang itu satu bagian yang tak terpisahkan. Ibarat kalau sekolah itu ada tingkatannya dan terorganisir dengan baik. Itu sudah. Itu yang dikerjakan sekarang ini. Iya, nampaknya yang sepengetahuan saya sudah mulai berjalan. Iya, ini contohnya Pak Dede ini lansia, seksi lansia. Iya, seksi lansia. Bu Sinta ini dia rekatnya Mas. Bentar, ya, saya mau nanya kalau lanjut. Berkoordinasi itu maksudnya bagaimana? Ada semua, cuman begitu ya? Iya, ada sinergi. Bu Vita ini awalnya si keluarga. Beliau mengkoordinir semuanya. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Apa contohnya? Contohnya Bu Vita. Karena Bu Vita yang mengerjakan. Tadi contohnya Bu Vita. Tadi gini. Bu Vita sebagai si keluarga waktu itu mengkoordinir OMK dan kegiatan yang saya ingat saya. Ya, kemudian untuk biaya kita juga mensupport untuk lansia, si keluarga juga pada waktu perayaan Ekaristi untuk lansia. Nah ini sudah terjadi loh. Itu berarti ada sinergi antara sub-sub dalam bidang itu dan sudah terjadi. Lalu idealnya bagaimana? Ya memang demikian. Terjadi keselamatan jiwa-jiwa, mulai dari bila sampai lansia. Wah itu ngomong ngeri gitu. Keselamatan jiwa-jiwa. Tapi intinya gitu loh. Kita kasih bahasanya lebih bagus lagi. Pura animarum. Wah,
aneh baru. Enggak ada pemeliharaan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa-jiwa. Lidahnya beda. Iya. Ini jomblo kayaknya. Ya kalau katanya gitu. Baik, makasih. Idealnya saya juga menuju di sana, menuju dia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang saya tanya ke Bu Pita. Oke. Ketua Bidang Formasio. Apa? Yang realitas, saya tanya realitas. Untuk menurut saya formasi itu apa? Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sudah disempurnakan adalah orang-orang yang ditugasi membentuk suatu badan. Jadi formasi itu adalah kalau secara gereja ya, saya melihatnya adalah bidang yang sudah dibentuk ini yang mengurusi adalah umat. Jadi seperti sumber daya manusianya yang ada di gereja dimulai dari yang paling kecil yaitu biak, kemudian sampai dengan yang tertua yaitu lansia, dan di situ juga untuk umat difabel juga masuk dalam regimennya. Kemudian yang kedua, menurut saya seksi saya ya, berarti saya keseluruhan atau seksi yang sudah saya pegang atau ya? Kita tahu lah apa yang selama ini Jadi yang saya sudah lihat ya pastinya saya dari kacamata seksi keluarga, karena yang saya pegang adalah seksi keluarga, bahwa seksi-seksi yang ada di Formasio ini tidak bisa melakukan kegiatan itu sendiri-sendiri seharusnya. Itu nanti balik idealnya ya. Jadi yang sudah di realitanya itu kegiatan sudah dilakukan. Kegiatan dilakukan. Namun saya masih ada satu titik yang saya lihat itu, apakah itu mengena pada objeknya? Maksudnya dalam artian apakah itu mengena pada pendidikan atau karakter atau mindset untuk misalnya untuk biak, rekan atau OMK bahkan keluarga, itu apakah sudah mengena? Apakah bukan cuma asal kegiatan yang sudah dilakukan dengan wow, tapi efeknya atau impactnya apa untuk yang objeknya itu apakah sudah dapat? Ini yang saya masih tanda tanya. Seperti itu. Kemudian idealnya saya berharap bahwa idealnya itu mulai ke depannya itu kita itu merupakan satu kesatuan. Jadi tidak bisa satu keluarga yang utuh. Itu harus dimulai dari satu pendidikan biak yang baik. Bagaimana seseorang itu, anak itu bisa melihat ayah ibunya dengan baik, sehingga bisa dia nanti membentuk keluarga juga akan jadi keluarga Kudus Nazaret. Bukankah seseorang yang sekarang kita sering melihat bahwa kejahatan yang terjadi ataupun pemerkosaan yang terjadi itu akibat anak-anak yang luka batin di masa kecilnya, sehingga pendidikan biak, rekat, dan OMK itu adalah sangat penting, terutama biak. Bukan dititik beratkan pada pembinanya, tapi objeknya ini. Apa yang sebenarnya diperlukan oleh objek, baru kemudian pembina akan mengikutinya. Seperti itu. Jadi apa yang diperlukan oleh rekan, apa yang diperlukan oleh OMK, baru kemudian kita melakukan pembinaan. Jadi bukan pembinanya, tapi objeknya ini apa, baru kemudian keluarga. Jadi keluarga itu adalah the end of the result, akhir dari result. Dari biak yang baik pasti akan menghasilkan keluarga yang baik. Seseorang yang luka batin di masa biaknya, direkat dia mungkin akan semakin nakal. OMK juga kita nggak tahu. Keluarga mungkin dia akan menjadi seorang yang mungkin sekarang bisa pemerkosa, kemudian jadi kejahatan yang lain. Itu diawali dari biak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya kira
Ya, mengapa saya bertanya seperti itu? Saya mau mengajak Anda untuk mulai masuk pada pemahaman tentang formasio dan bagaimana formasio semestinya bekerja. Dia khusus ya, juga mengarah ke sana kan ya. Tapi yang tadi yang lain masih berkisar pada kelompoknya, masih pada kelompoknya. Nah, formasio itu soal sesuatu yang integral. Kita lihat, jadi perlu melihatnya secara integral pula. Tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Saya tadi mau mengoreksi ya, Bu Vita, bukan objek, tapi manusianya subjek. Jadi subjek bina. Ya. Oke. Nah, saya mengambil kata-kata John Paul II ya, tentang keseluruhan ya. We are all one family in the world. We need a community that empowers everyone to attend their full potential footage of us respecting each other's dignity, rights, and responsibilities, make the world a better place to live. Ya. Nah, kita semua adalah satu keluarga di dunia, satu keluarga. Dan kita bicara soal formasi, kita bicara tentang kehidupan, bicara tentang keseluruhan diri kita, berbicara tentang apa yang mau dikerjakan dan apa yang mau kita ciptakan di masa depan. Yaitu dimulai dari formasio dengan seluruh aspeknya yang ada, dimulai dari formasio. Dan formasio itu bicara soal subjek. Nama-nama bicara soal subjek. Dia, mereka, lalu OMK, keluarga, lansia. Dan yang ada di bagian itu yang difabel. Paham? Paham. Oke, baik. Nanti saya tanya, oke. Saya Pak tadi untuk melakukan formasio. Jadi ini pertama. Jadi saya ingin memahami tentang struktur Dewan Pastoral kita ya, Pak Rocky, supaya tak paham ya. Saya lupa mungkinnya. Biasa lah. Lewatan tentang tadi formasio sudah dijelaskan. Baik, kita lihat struktur ya. Kita Dewan Pastoral Pak Rocky. Ini tentang yang kita kerjakan. Ini milik Kusuman Surabaya. Yang ada Kusuman Surabaya nggak bicara dengan Kusuman Malang atau apa. Tapi yang Kusuman Surabaya ada yang seperti ini ya. Rumah paroki ada sekretaris DPP yang sekarang jadi juga bagian dari DPK ya. Lalu kemudian ada 4 bidang belum digantikan ya. Bidang formasio, bidang sumber, bidang kerasulan umum, bidang kerasulan khusus. Dengan model struktur seperti ini, sepertinya kita bisa memahami sebenarnya. Pastor paroki mewakili paroki. Ya. Di paroki kita ada berbagai macam yang diterjemahkan di Kusuman Surabaya dengan 4 bidang itu. Seluruh kehidupan gereja di Surabaya ini diterjemahkan dengan 4 bidang: formasio, sumber, kerasulan umum, kerasulan khusus. Tadi kita ingat gereja itu apa? Kesatuan. Maka perlu kacamata kita sekarang. Ketika kita masuk di dunia karya pelayanan, kita langsung berpikirnya secara kesatuan. Tidak berpikir bidang formasio, bidang sumber, bidang kerasulan umum, bidang kerasulan khusus. Kita bicara kesatuan yang kemudian ada diberi kekhususan di masing-masing bidang formasio, bidang sumber, bidang kerasulan khusus, dan dan kerasulan umum. Saya mau mengatakan apa? Ketika orang jatuh pada pemahaman tugas saya di paroki adalah bidang sumber, itu suatu hal yang keliru. Karena mengabaikan bidang-bidang yang lain. Padahal gereja dan kesatuan yang terdiri dari Kusuman Surabaya ya. Yang lain ada menggunakan panca tugas gereja. Dulu Kusuman kita pakai panca tugas gereja. Lalu Mupas 2009, lalu ya, para pemikirnya dulu, para romo pemikirnya, lalu membuat 4 bidang. Nah, oke, jalani seperti itu sampai sekarang. Jadi itu berpikirnya. Pertama-tama berpikir paroki dengan 4 bidangnya, paroki dengan 4 bidangnya. Bukan paroki lalu saya hanya bidang sumber. Tidak, saya paroki, saya diberi tugas. Kan ada kesatuan 4, tapi saya diberi tugas di bidang formasio.
itu akan membawa cara berpikir yang berbeda. Ketika kita bicara bidang pemikiran, bidang kesatuan, maka kita kemudian sebagai bidang formasi akan berpikir saya itu bidang formasi, tapi saya tidak bisa kerja tanpa sumber, tanpa kerasulan khusus dan kerasulan umum. Kalau saya bidang formasi, yang lain kata saya dulu. Akhirnya fokus pada bidang formasi. Apa hasilnya? Ya, tunggu. Saya akan kemudian. Nah, ini oke. Kalau reksa pastoral paroki ya, sedikit belajar manajemen lah. Belajar manajemen. Kalau reksa pastoral di paroki, pastor paroki intinya kan strategis ya. Dari ardas, ini cuma pengetahuan aja ardas. Lalu orang paroki itu yang strategis, yang memikirkan. Ya kalau organisasi keuskupan kan paling atas kan strategis ya, uskup ya. Lalu tapi di paroki kemudian setelah ardas perlu diturunkan, yaitu oleh roh paroki. Jadi nanti program-program Anda, kegiatan Anda nanti akan didok oleh roh paroki dan dijalankan sebagai nanti menjadi strategis. Tapi roh paroki bisa mengubah karena strategis kondisi yang ada. Lalu ada taktis itu dewan pastoral parokinya. Dan pastoral itu tugasnya taktis, yang mengupayakan apa yang diharapkan oleh Romo. Ini Romo paroki berdasarkan ardas, dewan pastoral ada yang di DPP juga, kemudian memikirkan bagaimana itu dijalankan. Tugasnya adalah bagaimana apa yang dikehendaki oleh keuskupan yang diturunkan oleh strategi, karena setiap paroki berbeda-beda punya kekhasan. Oleh Romo paroki maunya seperti ini, maka para pelayan di DPP memikirkan caranya itu taktisnya. Baru operasional jalan aja. Ada kan di DPP ya, informasi ada, lalu ada lingkungan di bawah masih ada, lalu ada koordinator. Nah ini dijalankan begitu aja. Maka kalau itu jalan semua, maka idealnya jalannya luar biasa. Kalau ideal jalan semua, kalau enggak ya 80% lah gitu ya. Target kita 80% lah, kan 100%. Oke, next. Nah, jadi inilah sinergi pelayanan pastoral paroki. Ini sudah ditulis di buku 3 Abdas, ya kan? Sebenarnya sudah ada di sana, cuman kurang dipahami dengan. Jadi ini ditulis oleh Puspas. Nah, jadi itu formasi keluarga, anak, remaja, OMK, lansia, ya. Dan di antara mereka ada yang difabel. Jadi difabel itu bagian dari situ. Nah, keluarga, anak, remaja, OMK, lansia itu membutuhkan sumber, membutuhkan relasi intinya dengan bidang sumber, yaitu liturgi, katekese, dan kitab suci. Tidak bisa berjalan sendiri saja, ya. Oke, nanti kita akan diskusikan. Nah, lalu kemudian bagian sini adalah ini kan jadinya ya, tadi kita dikatakan juga cek nggak pengen jadi bajingan dan semuanya. Harapannya adalah kalau lulus atau kalau itu muncul di dalam putusannya adalah kerasulan umum dan kerasulan khusus adalah keputusan bagaimana orang menjadi orang Katolik di dalam dunia PSE, jadi Komsos, jadi HAK, Rawan, Komisi Tampilan. Ya, masuk di sini. Ini arahnya ini keputusannya. Jadi ini keputusannya. Nah, yang setelah berpolitik saja dewasa dalam iman sampai sini. Buyung penuh pelayanan dan misioner ini jadinya. Harapannya itu. Sehingga semestinya orang yang berkarya di komisi ini kan paroki, seksi anak itu mikir, kira-kira saya butuh orang yang menjadi hubungan antaragama yang seperti apa. Saya butuh nanti orang yang menjadi orang yang cinta sosial seperti apa. Apa ya? Ini kalau jadi bagus. Tapi ini sudah ada di buku Abdas loh ya. Saya akan ikuti saja ya. Saya juga terlibat soalnya. Oke. Nah ini di sini, oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, baik. Untuk bisa seperti itu semua, saya mengajak Anda semua bahwa pertama-tama biar mereka OMK, lansia, keluarga yang difabel dan non difabel itu berbicara soal formasi iman. Oke.
termasuk iman, termasuk karakter. Jadi dari itu dimulai sebenarnya dari keluarga. Nanti kalau sekarang nanti keluarga sudah sudah bagus, dimulai dari keluarga. Karena gereja adalah keluarga dari keluarga dan keluarga adalah gereja. Apa yang mau digambarkan di sini maksudnya adalah seluruh pembinaan kita mau melahirkan kehidupan keluarga. Oke? Mau melahirkan dia itu untuk menghasilkan juga bapak dan ibu. Jadi kita mendidik anak untuk menghasilkan menjadi seorang bapak dan seorang ibu yang bekerja di mana, di macam-macam kegiatannya itu urusannya. Nah itu, jadi semuanya di awal keluarga. Baik, nah untuk itu, karena itu kan kita sudah tahu awalnya keluarga. So, let us know melihat ya, to see the problem of the family in contemporary world, ya, dalam dunia kontemporer. Nah, saya membuka kata-kata dari Paus Fransiskus. Saya selalu mengutip kata Paus Fransiskus ini karena ini menurut saya kata yang pas sekali kalau kita belajar tentang pemahaman persoalan sekarang ini. Nah, Bapak Suci mengatakan perubahan antropologis dan budaya pada zaman kita mempengaruhi semua aspek hidup dan memerlukan pendekatan analitis dan berbeda-beda. Ya. Oke, ini saya mau mengutip ini karena apa? Kalau kita serius di dunia formasio, kita perlu serius untuk memahami anak, memahami remaja, memahami OMK, memahami keluarga, memahami lansia dengan kondisi antropologinya. Apa antropologinya? Contohnya serangan dari ideologi LGBTQ, serangan dari ideologi digital, ya, serangan-serangan itu. Jadi kita tahu apa yang kita kerjakan sebenarnya di dunia formasio, supaya kita tidak hanya ya saatnya rosario, bulan rosario, kasih aja rosario, good, bagus. Tapi apakah itu yang dibutuhkan? Kitab suci, kita punya penting anak itu ngerti kitab suci. Iya, betul. Tapi kitab suci yang seperti apa yang dibutuhkan? Ya, untungnya bulan kitab suci Usbah sudah buat tema dan tahun ini kasih keluarga semua masukkan. Tapi saya mau membangun cara berpikir dulu ya, paradigmanya dulu ya, supaya kita paham. Jadi itu. Kalau mau bertanya silakan langsung aja bertanya ya. Next. Nah, oke, jadi gambaran keluarga kita harus ingat bahwa gambaran keluarga kita zaman ini adalah ini sakramen Katolik ya, Katolik. Ini Katolik dan tidak Katolik. Ini single parent. Oke, dan ada lagi yang difabel, itu lagi yang difabel. Oke, ini kondisinya. Ingatlah bahwa kondisi keluarga sekarang itu keluarganya macam-macam jenisnya. Katolik, non Katolik, ya. Ini ada yang single parents. Dan persoalannya berbeda-beda. Saya mau mengatakan apa? Subjek bina kita itu beda-beda. Maka kita perlu memahami. Tidak kemudian langsung dianggap rata. Anak fotonya ini. Tidak. Ingat, anaknya ada lahir dari Katolik, non Katolik, ada yang single parent, ada yang difabel, ada yang autis, macam-macam. Oke, berarti kan ya. Oh, ya ini, serius hal ini. Kenapa serius gini? Gitu. Serius, kita seriusi formasi ya bicara ini. Nah ini, oke, kita pahami sekarang. Jadi tadi informasi adalah itu. Jadi keluarga jadi ini keluarga ini membentuk satu pribadi, melahirkan satu pribadi yang adalah menjadi orang Katolik. Katolik kalau jadi Katolik kan harapannya semua jadi Katolik, dibaptis jadi Katolik. Maka seorang pribadi ini anaknya adalah dia berpikir aku sebagai orang Katolik itu tujuan hidupku adalah memuliakan Allah. Oke, tapi dia juga berpikir menjadi keluarga. Dan keluarganya bisa macam-macam kondisinya. Apa tahu single parent karena suaminya meninggal di muda atau istrinya meninggal muda gitu kan.
atau ya penanganan masalah. Dan jangan lupa bahwa formasio juga membentuk menjadi orang yang selibat, menjadi romo atau menjadi religius, ya. Jadi dia itu sejak awal anak ini kalau ada di formasi dia perlu mengerti bahwa mereka pun disiapkan menjadi hidup keluarga dan disiapkan menjadi romo. Oke. Saya mau mengatakan apa? Kalau begitu isi dari formasi itu tidak sembarangan. Katekisnya harus kuat, menyiapkan orang Katolik, menyiapkan dari keluarga Katolik supaya nggak neko-neko, menyiapkan juga menjadi romo. Ada protes romo kok romo? Apakah Anda bertanggung jawab pada formasi tidak aja? Nah, abon. Ya, Saya tanya boleh gitu? Ya boleh. Gimana? Saya tertarik dengan latar belakang logis dari desa kita. Persoalannya mungkin satu. We are never know siapa yang akan menjadi subjek tindak pidana. Bisa jadi patok cah cilik itu menjadi objeknya, subjek tindakannya. Iya. Padahal kita harus tahu latar belakang siapa ini. Kemudian yang kedua, jujur kita katakan tidak semua memiliki sebuah pemahaman, pengetahuan, pengertian yang komprehensif untuk itu semua. Karena 100% teman-teman ini volunteer. Mau dulu, terkoro iso nanti. Sehingga endpointnya, goalnya pun jauh dari harapan dengan di sini. Jadi kayak ayam kan, telur akhirnya. Mau mana dulu yang kita mau dulukan. Volunteer siap, bisa jadi pengetahuan pas-pasan. Nah ini bagaimana kita mensiasati ini? Ini kesulitan yang kita hadapi. Baik, usul saya adalah ada pertemuan-pertemuan untuk mengupgrade pemahaman-pemahaman. Kan saya kali tadi kita melayani itu nggak pernah di-upgrade. Nah, ada upgrading, ada upgrading pemahaman. Lalu katekese juga ditingkatkan. Itu kan kita perlu untuk hal itu ya, untuk pengembangan. Bisa dikoordinir di masing-masing atau di bidang. Jadi salah satu program informasi mestinya ada upgrading untuk kita semua, pengetahuan, supaya banyak tahu tentang hal-hal ini. Gitu. Nah, kita disuruh melayani terus tapi tidak pernah di-upgrading. Nah, harapan saya juga ada ideal ya. Nah, mungkin 1 atau dalam 1 tahun itu ada 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan misalnya, atau 3 kali pertemuan bagus untuk meng-upgrading gitu. Jadi tahu mengundang siapa, jangan mengundang OBI lagi ya. Bosan. Berat. Ya, membosankan OBI itu membosankan. Nah, itu di-upgrading Pak. Menurut saya. Nah, itu harapan. Makanya menurut saya di bidang farmasi yaitu kan bisa dituliskan di situ. Mestinya ada keluarga ya. Keluarga dan berdasar KKP. Ada juga mestinya psikolog di sini. Di KKP. Ya. Ada psikolog untuk membantu menjelaskan tentang dia seperti apa, mereka seperti apa. Kayak itu membantu. Dan ada upgrade macam begitu. Nah, jadi tim. Apa Pak? Sudah atau masih enggak? Nah, ya, saya berkaitan dengan keluarga yang cara di sini ini memang dalam pemikiran kami sudah berbisnis untuk membuat PPNK bersejarah ini. Karena melihat seperti ini, jadi bahwa PPNK itu harusnya mulai dari awal, mereka biar ya sejak dia itu sudah digunakan. Karena subjek dinanya tadi yang sudah utarakan bahwa bermacam-macam. Mereka harus tahu apa ya, bagaimana keluarga yang serius sebenarnya yang kita gereja. Nah, kami kesulitan untuk memberi apa ya, mendapatkan informasi bagaimana anak ini cara pembinaannya di setiap ininya gitu. Jadi apakah nanti kalau ada ikut Untuk upgrading-nya sudah jadi upgrade lagi. sangat ini sangat mempengaruhi Romo, karena
dalam waktu dengan tuntutan yang seperti ideal dan mungkin kamu sudah juga termasuk menulis buku PPNK ya kan. Nah dengan waktu yang hanya berapa hari kami harus memberikan pengetahuan termasuk moralitas perkara yang segitunya, mungkin itu bisa diberikan di waktu UMK gitu kan. Mereka kan nanti dengan pemahaman mereka sehingga mungkin mengurangi yang pernikahan beda di situ, beda gereja atau beda agama atau beda pembentukan rumah tangga yang tadi Gini, kalau kita sudah berpikir bahwa anaknya kan keluarga, secara umum kan jadi keluarga semua yang masih lima. Maka harapannya juga adalah sejak dia itu sudah pembina dia itu sudah berpikir bahwa anak yang saya didik ini kelak menjadi keluarga. Nah itu yang perlu dimiliki. Mindset itu perlu dimiliki. Kalau hanya ngurusin dia lalu mau bermain-main, mindset itu sejak menjadi pembina, lalu rekan pun juga berpikir itu. Rekan ini nanti kelak menjadi orang tua. Perlu punya mindset yang sama. Oleh karena itu nanti saya disebutkan di jam 9. Cepat aja ya, tahapannya diskusi. Nambah apa ya? Maka gini ya, intinya adalah mestinya ketika saya menjadi pendamping dia, maka sebenarnya saya juga pendamping rekan, dan saya juga pendamping OMK, dan saya juga pendamping keluarga, dan saya pendamping lansia, dan saya juga tahu problem ada difabel dan non difabel. Mindset harus dimiliki. Gitu. Kalau punya kesamaan itu, visi yang sama dengan, di situ juga saya tuliskan sama dengan, maka kita akan tahu untuk apa sebenarnya saya di bidang formasi itu. Gitu. Nah selama ini kecenderungan kita adalah sendiri-sendiri. Kotak-kotak. Makanya perlu ada pertemuan bareng, duduk bareng, lalu itu upgrading plus pertemuan bareng untuk membahas bersamaan. Nah itu baru kita jalan nanti. Ini belum belum hubungan dengan bidang yang lain ya, belum bidang lain. Ini berat karena kita belum menjalankan. Kalau sudah jalan, saya kira sudah. Ini kan mengawali ya, dan saya kira paroki-paroki lain juga masih belum menjalankan ideal itu. Jadi artinya masih mencari gimana enaknya, kan? Saya tidak tahu apakah nanti sampai ke sana, Pak Andreas, saya tidak tahu. Monggo ya. Saya hanya menunjukkan petanya ya. Enaknya tugasnya yang di sini kan menunjukkan petanya. Petanya. Baik. Lanjut tadi saya baca soal rumus tadi ya. Nah ini saya hanya menunjukkan persoalannya ya, persoalan tantangannya ya. Jadi yang membuka aja itu. Keluarga orang menjadikan keluarga itu sebagai gereja, realitasnya imunosantifikasi ya, hidup liturgi belum terwujud, kehidupan doa bersama dan keluarga juga banyak yang belum terwujud. Keluarga masih banyak yang belum menjadikan ekaristi sebagai sumber dan media keluarga. Ini hal-hal yang analisa berkaitan dengan keluarga imunosantifikasi secara umum ya. Saya lihat memang sudah ada yang lakukan, tapi secara umum banyak keluarga tidak menjalankan ini. Keluarga belum ada tradisi sakramen rekonsiliasi. Kalau sakramen rekonsiliasi itu tradisinya ada, itu saya kira pasca itu semua umat datang. Umatnya 8.000 yang datang melakukan dosa cuma 2.000 sudah bagus itu ya. Itu romonya bisa tapi romonya seneng kalau 8.000 datang itu. Saya menunggu itu ya. Saya itu malah sumpah, waduh, cuma 10 orang, waduh semangat dari barat, dari timur ke barat, cuma 10 orang. Ya gitu. Kalau datang semua malah senang saya. Kenal. Lanjut. Lalu ini tentang tantangan sudah jadi. Ya, pendampingan keluarga bermasalah yang masih belum terprogram. Ya, bisa juga mungkin sudah saya tidak tahu, karena saya nggak mempelajari, cuma ini yang saya rasakan.
dan saya analisa program pendampingan keluarga masih fokus pada kehadiran pada kegiatan umat. Ya. Lalu perhatian malam terhadap keluarga masih sebatas peringatan ulang tahun perkawinan, misa ulta dan sebagainya. Sekali kali saya senang sudah ada lengkap ini. Harapannya ke depan lebih baik lagi. Lalu program lingkungan masih berkutat pada pemenuhan lingkaran liturgi, ya kan? Nah, belum ada program lingkungan yang ke dalam. Kalau sudah berpikir secara utuh, itu juga kayaknya program lingkungannya juga utuh. Nah, itu ini tantangan yang baik. Lalu ini yang mulai terjadi di keluarga khusus dan single parent ya, yang kurang juga ya. Bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus juga kurang. Belum ada pendampingan dan formasi bagi keluarga yang single parent. Ampun, kasih seksi keluarga itu. Atau banyak si keluarga bisa yang baik. Program mempersiapkan para formator keluarga berkebutuhan khusus masih kurang. Nah, kan perlu belajar juga bahasa isyarat. Itu seksi keluarga harus bisa itu. Informasi juga. Kalau kita mau serius, mau dampingi gimana? Berhadapan dengan keluarga yang yang menghadapi difabel itu gimana? Ada suami istri yang difabel gimana? Ya mereka lama tidak disentuh ya, mereka lama tidak muncul. Sekarang konsumen kan ada masalah difabel, artinya ada prospek. Lanjut. Lalu docendi ya pengajaran. Waktu tidak tahu apa yang diberikan kepada anak tentang katolisitas. Jadi banyak orang tua tidak mengerti tentang katolisitas. Ngajar tua tidak tahu, komunis utama itu masih kacau balau. Gitu. Ini tantangan dalam keluarga. Maka kita perlu tahu benar-benar bagaimana kita. Nah, kita kalau mau supaya ini selesai semua, bidang formasio perlu menyiapkan dengan baik. Misalnya komunitas pertama ya, misalnya yang mendampingi komunitas pertama ya. Yang ideal menurut saya adalah perlu membedakan komunitas pertama dari keluarga yang baik itu bapak formasi keluarga yang baik dan keluarga yang formasinya kurang. Itu enak, yang keluarga yang formasinya baik itu dites formasinya baik, doa bisa, itu bisa lebih lagi formasinya lebih tinggi. Yang ini, nah kadang-kadang kan bosan doa anak itu. Saya tahu ini belum tahu. Nah kalau kita sudah mulai gitu. Ya ini ideal. Saya katakan ideal, tidak belum terjadi sekarang is okay. Tapi ini saya menunjukkan petanya, gitu ya. Lalu juga nih di paroki kita baik. Kondisi keluarga masih belum terorganisasi dengan baik ya. Paroki belum serius menyiapkan tenaga formatornya. Katekisme pernikahan yang formalitas dan belum terprogram baik. Di sini saya dengar Sayuka baik, Yakobus juga baik. Nah, ada banyak hal yang masih lemah ya, paroki-paroki. Itu buktinya adalah ketika nanti pendampingan keluarga, banyak hal saya kaget loh. Itu kan bukannya materinya di mana? Di pranika. Pertanyaan loh, saya baru tahu romo gereja itu tidak boleh bayi tabung. Ada hal begitu. Lalu formasi sebagainya tentang keluarga masih sebatas teori. Oke, kalau masih sering hanya menjawab boleh tidak boleh. Dan kalau tanya saya tidak akan bakal jawab boleh tidak boleh. Saya akan jelaskan baru saya katakan boleh atau tidak. Itu yang penting. Nah, ketika kita juga menjadi pendamping belajar baik, apalagi pada anak-anak atau kepada OMK itu kalau boleh tidak boleh itu susah. Perlu tahu apa alasannya. Mereka juga alasannya apa? Perlu kita tahu sebenarnya. Supaya anak itu benar-benar oh gitu ya. Kalau boleh gereja nggak boleh. Kalau ditanya temannya, loh itu kan gini, gereja itu boleh. Jadi kan saya di ada acara di JKM gitu ya. Kalau udah terhadap gereja, saya ngomong ini perlu penjelasan. Bukan soal kemudian boleh nggak boleh. Kayak apa gereja jawab? LGBTQ gereja boleh apa nggak boleh? Jawaban Anda apa? Kenapa kok nggak boleh? Apanya yang nggak boleh? Kenapa kok? Kenapa aslinya LGBTQ itu aslinya dari mana?
karena perubahan antropologi tadi. Jadi itu ideologi, bukan lalu kita terserat dengan kecenderungan dan sebagainya, itu adalah ideologi.